Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya mengajak saudara-saudara semua untuk kegiatan saya pada hari ini, yaitu pada bulan Ramadan ini di sekolah kami melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan. Jadi ikuti kegiatan saya sehari ini dalam acara pesantren Ramadan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mengadakan kegiatan pesantren Ramadan. Untuk itu terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan, kita terlebih dahulu mengisi absensi siswa. Jadi absensi siswa harus kita isi dulu, baru kita akan melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan. Anak-anak diharapkan mengisi daftar hadir. Sudah berhasil kita mulai mengaji wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zalamtum anfusakum bittikhadikum al-ijl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ja'alna hudunasin masrabakum. Kulu wasrabu billahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrijh lana mimma tunbitu al ardu min qabliha wa qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Materi kepada Ananda yaitu sejarah PDRI sebagai penyelamat bangsa. Sejarah PDRI sebagai penyelamat bangsa berkaitan dengan bela negara. Kita lihat dulu apa itu bela negara. Sejarah bela negara dimulai di kota Bukit Tinggi yang semula merupakan pasar atau pekan bagi masyarakat Agam Tuo. Kemudian setelah kedatangan Belanda, kota ini menjadi kubu pertahanan mereka untuk melawan kaum Patri. Pada tahun 1825, Belanda mendirikan benteng di salah satu bukit yang dikenal sebagai benteng Fort de Kock, sekaligus menjadi tempat peristirahatan opsir-opsir Belanda yang berada di wilayah jajahannya. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kawasan ini selalu ditingkatkan perannya dalam ketatanegaraan yang kemudian berkembang menjadi sebuah Stadsgemeente atau kota dan berfungsi sebagai ibu kota Afdeling Padangse, Bovenlanden dan Onderafdeling Oud-Agam. Pada masa pendudukan Jepang, Bukit Tinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian pemerintahan militernya untuk kawasan Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand. Kota ini menjadi tempat kedudukan Komandan Militer ke-25 KMPT di bawah pimpinan Mayor Jenderal Hirano Tojoi. Pada masa itu, kota ini berganti nama dari Stadsgemeente Fort de Kock menjadi Bukit Tinggi Siaku Show yang daerahnya diperluas dengan memasukkan nagari-nagari sekitarnya seperti Siano Anam Suku, Gadut,
Kapau, Ampang Gadang, Batu Tabah, dan Bukit Batabuah. Setelah kemerdekaan Indonesia, berdasarkan ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera nomor 391 tanggal 9 Juni 1947, Bukit Tinggi ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera dengan gubernurnya Mr. Tengku Muhammad Hasan. Pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Kota Bukit Tinggi berperan sebagai kota perjuangan dan ditunjuk sebagai ibu kota negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dibentuk pada 19 Desember 1948 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat oleh Safruddin Prawira Negara. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Bela Negara berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006. Untuk mengenang sejarah perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), Pemerintah Republik Indonesia membangun Monumen Nasional Bela Negara di salah satu kawasan yang pernah menjadi basis PDRI dengan area seluas 40 hektar, tepatnya di Jorong Sungai Siriah, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Dalam rangkaian kegiatan memperingati Hari Bela Negara ke-65 pada tanggal 21 Desember 2013, Menteri Pertahanan saat itu, Purnomo Yusgiantoro, didampingi oleh Kabadiklat Kemenhan Mayor Jenderal TNI Hartin Asrin dan PLT Dirjen Potan Timbul Siahan, serta Muspida Provinsi Sumatera Barat meninjau pembangunan nasional bela negara. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro berpesan dalam amanatnya, pembangunan monumen ini merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat atas perannya pada masa perjuangan bangsa Indonesia di masa lalu untuk kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Monumen ini sebagai penghargaan dan pengingat serta pelajaran bagi generasi muda untuk dijadikan contoh dalam memahami arti dari bela negara dan arti cinta tanah air. Apakah itu bela negara? Bela negara adalah istilah konstitusi yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Artinya, secara konstitusional, bela negara mengikat seluruh bangsa Indonesia sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara terkait dengan terjaminnya eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pasca proklamasi kemerdekaan tahun 1945, bangsa Indonesia telah melaksanakan upaya bela negara dengan gigih untuk mengatasi berbagai bentuk ancaman yang datang dari dalam negeri atau luar negeri.
Berkat tumbuhnya karakter bangsa yang ulet dan tangguh berdasarkan nilai-nilai dasar yang ada dalam konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan konsepsi kebangsaan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia berhasil mempertahankan eksistensinya sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat. Bangsa Indonesia berjuang tanpa henti sejak melawan kolonial Belanda dan pasukan sekutu, serta mengatasi berbagai konflik dalam negeri yang datang silih berganti dengan banyaknya korban jiwa. Penjelasan pasal 9 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Oleh karena itu, secara definisi bela negara sendiri sebenarnya merupakan 1. Jiwa kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. 2. Kewajiban dasar manusia. 3. Kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa yang ketika diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku, maka jiwa, kewajiban, dan kehormatan tersebut menjelma menjadi upaya bela negara. Bela negara sebagai kesadaran menghadapi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Amanat tertulis Presiden Republik Indonesia pada peringatan Hari Bela Negara 2015 tanggal 19 Desember 2015 menegaskan bahwa Republik Indonesia bisa berdiri tegak sebagai negara dari seluruh kekuatan rakyat, mulai dari prajurit TNI, petani, pedagang kecil, nelayan, ulama, santri, dan elemen rakyat yang lain. Sejarah juga menunjukkan kepada kita semua bahwa membela negara tidak hanya dilakukan dengan kekuatan senjata. Dalam amanat tersebut dijelaskan beragam ancaman yang sedang dan akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, mulai dari tantangan dalam mengelola kemajemukan, gelombang perdagangan bebas, dan tekanan integrasi ekonomi regional, hingga penguasaan akses sumber daya maritim, energi, dan pangan, serta tantangan kemiskinan, keterbelakangan, dan ketimpangan. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 selaras dengan amanat tertulis Presiden Republik Indonesia pada peringatan Hari Bela Negara tersebut menunjukkan bahwa bela negara menyangkut segala sektor kehidupan dengan rencana aksi terkait sektor pertahanan keamanan hingga sosial budaya. Adapun tujuan dari penerbitan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 adalah dalam rangka menyelaraskan dan memantapkan upaya bela negara menjadi lebih sistematis, terstruktur, terstandarisasi, dan masif. Penerbitan Impres Nomor 7 Tahun 2018 dengan demikian merupakan penegasan pentingnya bela negara untuk menghadapi segenap ancaman hingga tantangan, mulai dari ranah pertahanan keamanan, mengelola kemajemukan, hingga tantangan kemiskinan,
keterbelakangan, dan ketimpangan dalam menegakkan amanat kedaulatan negara dan bangsa. Selain itu, kehadiran Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 juga merupakan penegasan kebijakan bahwa bela negara bisa dilakukan melalui pengabdian profesi di berbagai kehidupan masing-masing. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, hal ini sangat selaras dengan amanat pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia agar segenap warga negara dengan beragam kelebihan dan kekurangannya tetap dapat ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini nampak bahwa Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 menanggapi pemaknaan upaya bela negara dalam kaitannya dengan kedaulatan bangsa dan negara, yaitu hak untuk menentukan nasib nusa bangsa dan negaranya sendiri. Kedaulatan bangsa dan negara tidak boleh hanya dimaknai dalam bidang pertahanan, keamanan, wilayah dan politik, namun juga di segenap bidang kehidupan nasional, mencakup hubungan internasional, kependudukan, sumber daya dan lingkungan, ideologi, hukum, ekonomi, sosial budaya, hingga ilmu pengetahuan teknologi. Secara hakiki, dengan demikian bela negara merupakan manifestasi dari kesadaran segenap bangsa dan warga negara Indonesia melalui jiwanya, kewajibannya, kehormatannya untuk menghadapi segala macam ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang ketika diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku, maka jiwa, kewajiban, kehormatan tersebut menjelma menjadi upaya bela negara atau yang oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 dipertegas dengan Aksi Nasional Bela Negara. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu sayangi, apa-apa saja yang termasuk kepada bela negara tersebut? Yang pertama, cinta tanah air. Cinta merupakan perasaan atau rasa yang tumbuh dari hati yang paling dalam tiap warga negara terhadap tanah airnya, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk menumbuhkan nilai-nilai rasa cinta tanah air, perlu memahami Indonesia secara utuh, meliputi pengetahuan tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, serta posisi geografi yang sangat strategis dan terkenal dengan keindahan alamnya sebagai Zamrud Khatulistiwa yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Dengan memahami keberadaan Indonesia seutuhnya akan menumbuhkan nilai-nilai dasar bela negara sebagai rasa bangga sebagai bangsa pejuang, rasa memiliki sebagai generasi penerus, dan rasa bertanggung jawab sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan tumbuhnya rasa cinta tanah air pada tiap warga negara Indonesia, akan lahir sikap bela negara yang kuat sebagai modal dasar kekuatan bangsa dan negara yang siap berkorban untuk menjaga, melindungi, dan membangun bangsa dan negara menuju terwujudnya cita-cita nasional. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. Rasa cinta tanah air yang tinggi dari tiap warga negara perlu ditopang dengan sikap kesadaran berbangsa yang selalu menciptakan nilai-nilai kerukunan, persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan masing-masing, serta sikap kesadaran bernegara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum,
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, untuk menumbuhkan sikap kesadaran berbangsa dan bernegara yang merdeka dan berdaulat di antara negara-negara lainnya di dunia, perlu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam konsepsi kebangsaan yang meliputi wawasan Nusantara, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, dan politik luar negeri bebas dan aktif. Dengan memahami konsepsi kebangsaan yang dianut oleh bangsa Indonesia, diharapkan akan melahirkan sikap bela negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa yang berbasis pada sikap nasionalisme dan patriotisme untuk memperkokoh ketahanan nasional yang berwawasan Nusantara, ketahanan nasional yang kuat, kokoh, dan handal, merupakan potensi bangsa dan negara yang dahsyat dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai bentuk ancaman, gangguan, tantangan, hambatan, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sebagai wujud dari kewaspadaan nasional. Dengan sikap sadar bela negara akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa sebagai kekuatan utama bangsa Indonesia dalam menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang zaman. 3. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara telah terbukti ampuh dalam menjamin kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia telah terjadi berulang kali peristiwa sejarah yang mengancam keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, berbagai bentuk ancaman tersebut dapat diatasi berkat kesetiaan rakyat Indonesia terhadap ideologi Pancasila. Untuk membangun kesetiaan setiap warga negara terhadap ideologi Pancasila, perlu memahami berbagai faktor yang turut mempengaruhi berkembangnya pengalaman nilai-nilai Pancasila tersebut sebagai bagian dari nilai-nilai dasar bela negara yang meliputi penegakan disiplin, pengembangan etika politik, sistem demokrasi, serta menumbuhkan taat hukum. Kesetiaan tiap warga negara kepada Pancasila sebagai ideologi negara dan sekaligus sebagai dasar negara perlu diterjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan dan mempertahankannya hingga saat ini adalah berkat tekad para pejuang bangsa yang rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Sikap rela berkorban telah menjadi bukti sejarah bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh dengan perjuangan yang tulus tanpa pamrih dari seluruh kekuatan rakyat melawan kolonial Belanda dengan kelompok yang anti kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan semangat pantang menyerah, para pejuang bangsa maju ke medan perang, baik perang fisik militer maupun perang diplomasi untuk mencapai kemenangan. Untuk membangun sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara, tiap warga negara perlu memahami beberapa aspek yang meliputi konsepsi jiwa, semangat dan nilai juang, tanggung jawab etik, moral dan konstitusi, serta sikap mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Dengan sikap rela berkorban demi bangsa dan negara akan dapat membangun kekuatan bangsa untuk membangun ketahanan nasional yang kuat, kokoh dan handal, dan menyukseskan pembangunan nasional berpijak pada potensi bangsa negara secara mandiri. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan muliakan. 5. Mempunyai kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara dari tiap warga negara diartikan sebagai potensi dan kesiapan untuk melakukan aksi bela negara sesuai dengan profesi dan kemampuannya di lingkungan masing-masing atau di lingkungan publik yang memerlukan peran serta upaya bela negara. Pada dasarnya, tiap warga negara mempunyai kemampuan awal bela negara berdasarkan nilai-nilai dasar bela negara dari aspek kemampuan diri sendiri serta nilai-nilai percaya diri, nilai-nilai profesi dan sebagainya dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan melalui berbagai tindakan dalam bentuk sederhana hingga yang besar. Sesungguhnya tiap warga negara telah melakukan tindakan bela negara dalam berbagai aspek demografi, geografi, sumber daya alam dan lingkungan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan aspek pertahanan keamanan. Sehubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan globalisasi yang sangat dinamis telah menimbulkan dampak berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan, tantangan yang semakin kompleks dan canggih yang perlu dukungan sikap tiap warga negara untuk berperan bersama dalam mengantisipasi dan mengatasinya sebagai wujud dari bela negara. Agar aksi bela negara dapat berhasil optimal, perlu pemahaman bersama tentang berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan sehingga aksi bela negara menjadi gerakan nasional yang lebih efektif. Untuk memahami bentuk-bentuk ancaman, gangguan, hambatan, tantangan di lingkungan masing-masing perlu melakukan analisis sederhana dengan memperhatikan potensi yang ada, termasuk kearifan lokal dan ancaman faktual atau potensial, sehingga aksi bela negara sebagai solusi tiap masalah dapat berkembang dengan sudut pandang yang sama. Aksi bela negara dengan pemahaman yang sama dalam mengantisipasi dan mengatasi setiap bentuk ancaman, gangguan, hambatan, tantangan akan menjadi gerakan nasional bela negara yang sangat potensial dan berdaya guna optimal, membangun ketahanan nasional dan menyukseskan pembangunan nasional. Enam, semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur. Anak-anak ibu yang ibu sayangi dan ibu cintai, semangat untuk mewujudkan cita-cita bangsa merupakan sikap dan tekad kebangsaan yang dilandasi oleh tekad persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan cita-cita bersama. Sikap dan tekad bersama merupakan kekuatan untuk mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia.